Tapi itu langsung disetujui. Ini bukan persoalan Anies dengan PKS, Bung. Saya tahu persis ini ada persoalan kekuasaan di atas yang membuat ini semua. Kemudian ada keputusan MK, Jokowi lagi sasarannya. Padahal Jokowi diskusi dengan saya langsung. Nggak ada urusan saya dengan gituan. Saya hanya pengen ngurus anak saya di rumah, cucu saya di rumah, udah enak. Saya tidak mau dibebani persoalan-persoalan politik yang tidak terlalu substansial ini dalam membangun bangsa yang lebih ke depan, lebih maju. Kembali di Rakyat Bersuara, saya Aiman Wicaksono. Sekarang saya akan ke Bung Ciko, juga Bung Ges. Tapi Bung Ges dulu ya, luruskan sedikit tadi. Soal pernyataan Anies Baswedan di dalam monolognya, di rumahnya itu saya tahu. Yang menyatakan bahwa partai-partai tersandra kekuasaan. Emang iya? Saya cerita ke belakang dulu ya. Silakan. Kan itu bukan pernyataan tapi pertanyaan kan yang retoris. Partai mana yang tak tersandra kan gitu. Partai mana yang tidak tersandra? Ya, Mas Anies bilang begitu, betul. Jadi ini dalam pengamatan saya. Ketika habis Anies kalah Pilpres, itu banyak masyarakat yang datang berbondong-bondong ke rumah Anies meminta Anies maju kembali untuk Pilkada DKI. Oke. Dari Kampung Bayam, dari Kampung Akuarium, dari Kampung Tanah Merah, banyaklah pokoknya berbondong-bondong. Lalu mereka tidak hanya ke Anies, tapi berkeliling ke partai-partai. Berkeliling ke PKS, ke PKB, ke Nasdem. Ini di-capture oleh PKB. Meminta supaya mereka gabung usung Anies gitu ya? Iya. Termasuk PKS juga? Iya. Okay. Jadi ini di-capture oleh PKB. PKB yang pertama, DPW-nya mencalonkan Anies. Karena melihat antusiasme masyarakat terhadap Anies untuk maju kembali di Jakarta. Ini bukan tanpa alasan, ada alasan. Alasannya adalah apa yang mereka terima pada saat Anies 5 tahun, sekarang mereka tidak rasakan. Jadi masyarakat itu ingin dikembalikan suasana pada saat 5 tahun Anies menjadi gubernur. Lalu itu juga di-capture oleh DPD Nasdem. Muncul 3 nama, satu adalah Anies, 2 Sahroni, yang ketiga Wibi Andrino. Lalu yang agak di luar dugaan, DPD PDIP juga memasukkan nama Anies. Satu Anies, malah yang saya dengar ya, satu Anies calon gubernurnya, wakilnya Prasetyo sama Charles Honoris. Lalu DPW PKS juga memberikan surat untuk mencalonkan Anies. Ketika ramai soal itu, saya sudah berpikir ini tidak akan se-euforia seperti ini masalah sesungguhnya. Kenapa? Berkaca daripada saat Pilpres, Anies tidak akan mudah semulus ini. Walaupun Anda melihat banyak warga datang, banyak warga datang, kemudian ke partai sudah berdeklarasi. Ini nggak mungkin bisa maju. Saya nyatakan tanggal 20 Juni. Oke. Saya tidak tahu apa yang akan digunakan. Tetapi kalau berkaca pada Pilpres, maka yang digunakan adalah instrumen KPK yang digunakan terhadap Anies. Maksudnya Anies bakal dipanggil KPK karena satu kasus gitu? Iya, kalau waktu Pilpres kan itu yang mau dicoba. Makanya Nasdem mendeklarasikan. Tapi kan nggak ada waktu Pilpres, nggak dipanggil Mas Anies? Dipanggil sebelum, bahkan sebentar, itu, waktu dipanggil ke KPK? Lupa jadi saya. Gini. Tapi nggak datang waktu itu? Bukan, Anies sudah dipanggil, sudah datang ke KPK, bahkan secara gentle dia datang berhadapan dengan wartawan dulu, keluar dari pemeriksaan, keluar lagi dia buat konferensi pers. Oke. Oh, terkait Formula E waktu itu ya? Media, iya, kan betul. itu. Lalu hari Jumat itu terdengar kabar santer bahwa Anies hari Senin akan ditersangkakan. Itu bulan apa saya lupa? Bulan Oktober 2023. 2023. Oke, baik. Oke. Lalu Nasdem mengambil alih agar proses di KPK itu berhenti. Nasdem mendeklarasikan Anies tanggal 3 Oktober hari Senin. Iya, saya ingat betul. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka penjagalan Anies tidak berlangsung. Karena ketika jadi capres, maka proses hukum harus berhenti. Harus berhenti, ya. Kan? Jadi kalau itu terjadi pada saat Pilpres. Kalau nggak jadi capres bisa jadi tersangka itu? Saat itu pun kalau Nasdem tidak buru-buru deklarasi, bisa udah yakin kita akan jadi tersangka. Itu keyakinan Anda ya? Iya, tetapi menjadi tersangkanya bukan dengan alat bukti ya. Tapi menjadikan Anies itu sebagai tersangka aja dulu, karena kasusnya kan nggak bisa, nggak ada. Oke.
Tapi dengan dijadikan tersangka aja dulu, maka dia susah untuk maju, kan jadinya begitu. Udah terframing lebih dulu. Lalu selesai masalah itu. Tetapi kemudian setelah Anies dicapreskan, kita semua tahu apa yang terjadi dengan Nasdem. Apa yang terjadi dengan PKB. Caimin kasusnya dipanggil lagi, Nasdem kemudian mengalami Ada 2 menteri yang terjerat. turbulensi yang luar biasa, gitu kan. Jadi saya curiga bahwa ini rasanya nggak mungkin Anies akan diberikan ruang semudah itu. Tetapi karena Aniesnya susah untuk dijadikan target, maka partai-partai yang akan mendukungnya lah yang didatangi dengan berbagai cara. Didatangi dengan berbagai cara. Kan itu kalau kita baca, dengar di bocor halus kan, 1 hari setelah Nasdem mendeklarasikan Anies, operasinya kan berjalan tuh, bahkan 2 hari berturut-turut. Padahal PKS datang ke Nasdem, Nasdem tidak keberatan kok. Dengan wakilnya Soebul Iman itu tidak keberatan menerima. Tetapi problem yang mereka hadapi, yang mereka tidak sanggup lagi sudah. Ada problem yang tidak sanggup lagi mereka hadapi gitu loh. Pak Surya Paloh itu sangat gentle, keren banget. Apa problem yang Anda tahu yang mereka nggak bisa hadapi lagi? Ya sama dengan Pilpres. Misalnya apa? Kasus hukum. Kasus hukum. Kasus hukum. Kasus hukum. Dan Anda menilai ini semua pasti kekuasaan. Ini keyakinan Anda? Yang bisa melakukan itu kan hanya kekuasaan, yang lain kan nggak bisa. Oke. Apalagi yang bisa melakukan itu kalau bukan kekuasaan. Oke, sekarang kita kasih bukti satu hal lagi. Oke, silakan. Yang paling mudah. Apa persoalannya Erlangga mundur tiba-tiba? Kan nggak masuk di akal itu. Seorang ketua partai berhasil memenangkan suaranya, tiba-tiba mundur. Apa persoalan di balik ini? Jauh sebelum Mbak Erlangga, Soeharto Mono Arfa di atas pesawat diberhentikan. P3. Kan udah ada itu. Terus nanti akan ditanya, mana buktinya? Bung, kalau bicara kayak gini minta bukti, mohon maaf ya, tolong nalarnya diperbaiki. Gak mungkin hal-hal kayak gini ada bukti. Dan bukan hanya Anies yang ingin dikorbankan, PDIP juga. Kemarin itu Airin yang dari Banten gak bisa maju. Ijek udahlah, dia udah menyerah dari awal. Walaupun dia kerja keras. PDIP juga gak bisa maju di mana-mana. Kalau kemarin yang borongan itu terjadi, nggak bisa tidak ada maju. putusan MK maksudnya. Tidak ada putusan MK. Dan anehnya setelah ada putusan MK, balik membuat rapat dalam 1 hari RUU Pilkada dan semua setuju kecuali PDIP. Karena aneh bin ajaib itu. 7 jam betul. Dalam 7 jam sebuah revisi undang-undang disetujui. Undang-undang yang lain makan waktu berbulan-bulan nggak kelar-kelar sekarang. Tapi itu langsung disetujui. Ini bukan persoalan Anies dengan PKS, Bung. Saya tahu persis ini ada persoalan kekuasaan di atas yang membuat ini semua. Cuman problemnya PKS itu ingin exit, caranya itu dengan membuat nada-nada miring. Nggak usah aja bilang, Pak Anies kami memang sudah tidak bisa mendukung Anda. Kelar salaman kita semua terima. Sebagaimana jenderalnya Nasdem. Nggak ada masalah, kita tahu, kita ngerti kok. Problemnya kita hadapi semua kita ngerti. Apa yang terjadi semua ini kita paham. Supaya tidak ada keriuhan di bawah di publik. Nggak nyaman kita juga. Anies berkali-kali meminta kepada saya, tolong jangan ada saling sengketa di TV dengan PKS, Nasdem dan PKB. 2 kali. Mas Anies ngomong seperti itu? Berkali-kali, tidak hanya sekali. Sebelum lepas dari PKS, maksudnya sebelum PKS tidak jadi mengusung? Sampai hari ini dia masih. Oh sampai hari ini? Sampai Jadi hari ini. melanggar dong di Bung Ges? Saya capek ngikutin moralnya dia. Kan capek juga jadi orang baik gitu. Ya udahlah, hari ini harus kita keluarkan lah apa yang sebenarnya yang kita tahu itu. Tapi kalau dari Aniesnya, bahkan kemarin salah satu alasan dia tidak mau maju di Jabar, dia tidak ingin berkompetisi dengan Pak Saihu. Salah satu alasannya. Selain bahwa ini baru pertama kali. Jadi dia memutuskan di Jabar karena yang disampaikan Mas Anies itu kan karena tidak ada aspirasi dari bawah. Tapi salah satu pertimbangannya lagi adalah tidak mau berkompetisi dengan Pak Ahmad Saihu. Kan, PKS. Iya, kan udah dijelaskan sama Anies di sebuah podcast. Dia katakan itu. Bahkan ketika awal-awal setelah kalah Pilpres, saya berkata,
persiapkan KTP untuk maju calon independen. Anies mengatakan jangan, gak baik dengan kawan-kawan partai pendukung pengusung kita. Itu awal-awal itu saya minta itu. Dan dia tetap tidak mau. Jangan, padahal kita punya kesempatan karena kan pendaftarannya Mei. Saya bicara itu setelah seminggu setelah tanggal 14 Februari. Dan untuk mengumpulkan KTP untuk seorang Anies gampang aja. Sangat mudah gitu. Tapi Anies melarang jangan. Ya kita nggak bisa bergerak. Dan dia pun belum tentu mau juga nyagup pada saat itu ya. Karena belum ada aspirasi. Dia kan baru menunjukkan keinginan maunya setelah banyaknya masyarakat dari kampung-kampung itu yang datang ke rumahnya. Saya yakin bahwa Anda juga komunikasi dengan Mas Anies. Mas Anies sakit hati kepada PKS? Gak ada ya. Anies kalah dengan Prabowo, satu-satunya calon presiden yang kalah dan datang pada saat penetapan hanya Anies ke KPU itu. Prabowo 2 kali nggak datang, Megawati nggak datang. Dan itu pertama kali dalam sejarah. Pertama kali dalam sejarah hanya Anies yang datang. Oke. Kan jelas itu. Saya ingin tanya Bung Ges, kita kembali lagi. Artinya dari semua ini, Anda ceritakan tadi, kalau ditanya bukti nggak akan ada. Tapi gejala-gejalanya, logikanya, kalau mengatakan Bung Rocky, rasionalnya, heuristiknya, itu mengarah pada kekuasaan yang melakukan ini. Itu versi Anda. Versi saya. Saya ingin memberikan kesempatan. Bung Noel atau Bung Silverter silakan. Oke, silakan Bung Noel. Silakan. Ya menarik juga ya. Selalu Pak Jokowi menjadi sasaran tembak. Menjadi sasaran tembak terus setiap ada pergolakan sampai orang jatuh. Tadi logika-logikanya disampaikan tadi. Ya makanya saya ketawa aja. Kalau pakai dalam logika kekuasaan yang kecenderungannya otoriter atau diktator, iya. Saya akan mengatakan iya. Loh ini kan tidak, semua terbuka kok. Apa yang bisa dilakukan Jokowi, seorang Jokowi yang tidak punya kekuasaan dalam konteks politik kepartaian? Tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh Bung Silver bahwa dia tidak punya hak prerogatif dalam menahan seseorang untuk maju dalam kontestasi pilkada. Kemudian Jokowi dituding atau bahasa yang ininya kerennya, ini intervensi kekuasaan. Ya kita tahu arahnya ke siapa. Semua tuh arahnya Pak Jokowi. Dari awal cawe-cawe, dinasti, Samsul, Mulyono dan sebagainya. Semua sasaran tembaknya Pak Jokowi. Tapi ya nggak apa-apa lah. Saya sebagai pendukung setia beliau, saya tetap tegak lurus dalam bersikap terkait pandangan kawan-kawan di luar yang selalu mendiskreditkan Pak Jokowi. Kalau tadi sebutkan logika-logikanya, apa logika yang Anda punya untuk mematahkan apa yang disampaikan? Ya logikanya yang mana? Logika yang paling sederhana dibilang kekuasaan. Loh soal pilkada itu yang punya kekuasaan untuk menentukan seseorang maju dalam kontestasi pilkada ya ketua umum partai. Bukan presiden. Loh dia tidak punya partai. Kemudian ada keputusan MK, Jokowi lagi sasarannya. Padahal Jokowi diskusi dengan saya langsung. Nggak ada urusan saya dengan gituan. Saya hanya pengen ngurus anak saya di rumah, cucu saya di rumah, udah enak. Saya tidak mau dibebani persoalan-persoalan politik yang tidak terlalu substansial ini dalam membangun bangsa yang lebih ke depan, lebih maju. Saya tidak mau ikut pikuk yang beginilah, nggak tertarik. Pak Jokowi tidak tertarik dengan hal itu. Tidak tertarik dengan? Sangat tidak tertarik dengan persoalan-persoalan pilkada-pilkada ini. Sangat tidak tertarik? Iya. Tapi anaknya kan sempat mau maju waktu itu. Ya, dari mana yang bahwa Mas Kaisang mau maju? Kan sempat ada baliho-baliho. Ya masa mau dibohongin dengan yang kalau kata kawan-kawan di luar Samsul atau anak ingusan. Masa dibohongin dengan anak ingusan sih? Dulu waktu presiden kan, waktu Mas Gibran juga enggak. Tapi ternyata maju juga. Loh, persoalan Mas Gibran itu kan tidak pilihan, enggak ada pilihan-pilihan yang lain. Di sisi lain maaf, dalam konteks kekuasaan ya orang mau bicara tentang kemenangan. Yang paling mungkin untuk memenangkan Pilpres kemarin ya ada Mas Gibran. Jadi itu logika yang paling sederhana. Jadi ini pernyataan menarik ya. Jadi Pak Jokowi tidak pernah berpikir udahlah pilkada serahkan semua ke partai politik. Iya, itu. Tidak ada peran apapun Pak Jokowi di pilkada. Nggak ada urusan. Orang mereka yang berpartai kok ini. Dia hanya bicara tentang bagaimana membangun bangsa ini, mengawal legasinya. Jadi nggak ada urusan. Sebelum ke Bung Silvester, Bung Ciko ada yang mau sampaikan nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa, saya mau break dulu. Nanti aja deh. Kita break, saat lagi kita akan kembali.